Welcome to Frontal, forum diskusi internal satu meja kopi jadi sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Frontal dimanapun kalian berada. Kembali lagi di sini bersama kami dari BEM-KM UMY dalam podcast Frontal, podcastnya anak milenial. Oke, pada kali ini kami memiliki bintang tamu yang cukup spesial, sebagaimana dari episode-episode sebelumnya yang gak kalah spesial. Untuk mempersingkat waktu, mari kita berkenalan saja secara langsung kepada mas-masnya yang sudah hadir di tempat ini. Oke, langsung saja dari masnya. Baik, halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Wanda Nur Suci Adam, biasa dipanggil Wanda, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bisa dilanjut masnya? Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajri Nugraha dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi. Dilanjut dengan masnya yang terakhir. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Adianto. Saya perwakilan dari kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, baik mas. Di sini berarti masnya tuh berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis ya, yang ada di UMY. Jadi ngomong-ngomong berkaitan dengan ekonomi dan bisnis, di saat ini realita di sekitar kita ada satu topik penting ataupun kayak ada satu pembahasan yang sering menjadi pembahasan di meja-meja diskusi, bahkan sampai ada dilakukan camp-camp bisnis, yaitu berkaitan dengan UMKM. Mungkin kami ingin mendengar pendapat dari masnya. UMKM itu apa sih? Dimulai dari masnya dari BEM Fakultas, silakan. Baik, ini mungkin dasar ya, dalam artian kita ketahui dulu bahwa UMKM itu apa sih? UMKM itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Di mana di sana biasanya ada beberapa orang yang bingung sebenarnya yang masuk UMKM itu yang kayak gimana sih gitu kan. Iya. Nah, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi sama kawan-kawan. Jadi ada mikro, kecil sama menengah. Kalau mikro itu ada kepemilikan asetnya itu 50 juta. 50 juta terus dan ada maksimal omsetnya tuh sekitar 300 juta. Terus selanjutnya ada kecil itu kisaran kepemilikan asetnya tuh dari 50 juta sampai 500 juta. Terus ketika omsetnya tuh dari 300 juta sampai 2,5 M gitu kalau salah ya. Terus selanjutnya ada menengah. Nah itu menengah tuh dari 500 juta sampai 1 M-an. Terus kalau itu kepemilikan asetnya ya. Kalau omsetnya tuh sekitar sampai ke 2,5 M. Itu kalau misalkan apa ya, itu per tahun. Hitungannya per tahun. Per tahun ya berarti ya mas ya. Ya, jadi kalau misalkan biasanya bingung, ini tuh usahaku tuh masuk usaha apa sih, UMKM kah atau apa gitu. Nah, itu mungkin patokan-patokannya bisa banyak referensinya lah. Mungkin bisa dilanjut dari masnya dari sebenarnya sama kayak apa yang tadi udah dijelasin sama Mas Wanda. UMKM itu sendiri kan yang ngebedain sama perusahaan-perusahaan multinasional sama perusahaan swasta di kepemilikannya mungkin. Kalau UMKM itu lebih ke individu atau beberapa orang per kelompok. Kalau yang swasta negara kan biasanya udah ada saham yang ada kepemilikan saham. Dan kalau UMKM itu setauku, koreksi juga kalau aku salah, dimiliki oleh individu atau per kelompok gitu sih, setauku. Mungkin dari masnya. Kenapa tambahin sedikit ya? Ini udah dijelasin panjang lebar dari Mas Wanda sama Mas Asri ini. Sebagaimana dasarnya itu ada kayak gitu. Cuman kalau yang aku pengen tambahin adalah UMKM ini adalah unit kegiatan dari masyarakat kecil yang pengen pengen untuk ekonominya dari sekitarnya atau dari masyarakat itu ingin meningkat gitu. Jadi UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian juga dari masyarakat setempat. Berarti perbedaan dari usaha mikro sendiri kemudian kecil menengah itu dibedakan dari kepemilikannya ya, besar modal, pendapatan dan lain-lainnya seperti itu. Melihat betapa pentingnya mungkin UMKM itu bagi sebuah negara, dia karena sebagaimana tadi sebutin masnya ya dari Mas Faisal, bahwa UMKM itu diciptakan dari masyarakat untuk agar terus uang itu berputar di sekitar masyarakat, menghidupkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, seberapa penting sih UMKM itu untuk sebuah negara berkembang? Mungkin yang mana kita khususkan kita melihat di Indonesia saja. Jadi
apakah dia tuh memang sangat penting atau hanya mungkin sekedar ya penting tapi tidak seberapa penting seperti itu. Mungkin bisa dari masnya, dari Mas Fazri. Oke, kalau sepengetahuanku UMKM itu buat Indonesia sendiri merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar, sekitar 61, berapa persen gitu. Sumbangan dari UMKM kepada pendapatan domestik bruto kita, yang artinya itu merupakan salah satu penyumbang yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Dan UMKM juga sempat menjadi tulang punggung Indonesia pada waktu kolaps 1998. Ada beberapa perusahaan yang tutup, cuman ada beberapa tetap UMKM yang bisa berdiri, sehingga perekonomian Indonesia waktu itu bisa dibantu sama UMKM. Mungkin dari masnya, statement dari masnya yang dari Ben. Kalau dari saya tadi cukup menjawab juga sebenarnya. Dari saya gini, Indonesia tentunya atau negara berkembang itu sangat berpegangan teguh terhadap UMKM sebenarnya. Karena rakyatnya ya 61% gitu, 60,1% penyumbang PDB terbanyak. Ini tuh cukup banyak itu dengan negara berkembang seperti Indonesia ini. Terus selanjutnya juga sesuai data itu kalau salah bisa dikoreksi, 97% tuh UMKM menyerap tenaga kerja di masyarakat kita gitu. Di masyarakat itu tentunya itu menjadi salah satu tolak ukur kenapa sih UMKM harus penting banget gitu. Terus yang terakhir yang saya tahu bahwasanya ini UMKM ini tidak usah menuntut orang untuk jenjang tinggi pendidikannya gitu. Saya nggak berpatokan terhadap dia S1 mau SD, SMP, SMA, jenjang tinggi pendidikan seperti apa. Orang bisa melakukan UMKM, melakukan pekerjaan di bisnis itu tersebut gitu. Itu sih kalau Oke. Dari masnya. Oke. Kemudian udah jawab aja. Tadi cuma nambahin gitu. Tapi aku pengen jelasin secara sederhana, konsep sederhana kenapa kok dari bisa UMKM, sih UMKM bisa jadi tulang punggungnya dari Indonesia tadi. Jadi pemegang kuat penolong negara. Jadi gini, dari data pengangguran tadi ya benar. Itu sebelum pandemi itu memang menurun. Tapi setelah ada pandemi COVID-19 tahun 2020 yang masuk di Indonesia, dan itu adalah salah satu krisis kesehatan yang berdampak juga ke krisis ekonomi gitu. Krisis ekonomi ini akhirnya berdampak juga ke UMKM yang sedang mau berkembang, akhirnya runtuh dan akhirnya harus tutup gitu. Nah, kenapa sih kok bisa tulang punggung ini di UMKM gitu? Karena kebanyakan pengangguran yang ada di Indonesia itu justru ada di wilayah agak terpencil atau jauh dari kota gitu. Jauh dari pusat kota. Ya, pusat industri mungkin. Betul. Dan lain-lain. Kalau industri di kota kan otomatis sudah tercover oleh perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Nah, sedangkan UMKM ini kan bisa menyerap ibu rumah tangga dan itu SMA, SMP, SD itu bisa gitu kan, karena dari UMKM ini tidak harus mengisyaratkan untuk masuk itu harus memiliki S1, S2 atau S3 gitu. Tidak sesuai harus spesifik gitu. Tapi setidaknya dari UMKM ini adalah apapun yang mereka bangun itu bisa untuk menyerap sekelilingnya di lingkungannya yang di luar perkotaan itu tadi. Maka dari itu kalau misalnya banyak UMKM yang ada di seluruh Indonesia, otomatis akan menyerap ketenagakerjaan di situ, mengurangi pengangguran. Otomatis dari mengurangi pengangguran, otomatis ada income yang masuk dari orang itu. Income yang masuk dari orang itu akan meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Perekonomian ini tolak ukurnya dari daya beli masyarakat yang meningkat. Oh iya, yang dilihat dari setiap tahunnya ya kayak gitu. Konsep dasarnya kenapa UMKM ini kok bisa jadi tulang punggung Indonesia gitu. Tadi sudah dijelaskan Mas, kayak UMKM itu dia memiliki poin-poin penting yang cukup banyak, mulai dari menyerap tenaga kerja yang banyak, bahkan dia tanpa ada patokan apakah harus menjadi seorang S1 ataupun S2. Dia bisa bahkan dari lulusan SD pun ketika dia mau belajar dan terus berusaha mencoba untuk berbisnis UMKM, banyak sudah yang berhasil seperti itu. Namun Mas, sekarang kita melihat di zaman modern saat ini dengan tumbuhnya banyak supermarket ataupun seperti ya minimarket yang banyak di sekitar kita, sedangkan minimarket tersebut ataupun tempat belanja dari perusahaan-perusahaan besar berada di sekitar warung-warung kecil yang ada di sekitar kita. Nah, apakah warung-warung supermarket yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut
cukup berdampak untuk pertumbuhan ekonomi, terkhusus pertumbuhan UMKM yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa dari Mas Faisal dulu. Oke, siap. Oke, ini dari sudut pandang berarti ya. Perusahaan besar berdampingan dengan UMKM gitu berarti. Kalau menurutku kalau ditanya berdampak atau enggak, justru itu adalah salah satu kompetitor terbesarnya dari UMKM gitu. Cuman kita lihat lagi, sebenarnya kan ada perusahaan yang ada di Indonesia yang besar itu juga mereka menyerap tenaga kerja juga, otomatis juga akan membantu perekonomian. Tapi kalau kita ditanyakan UMKM ini berdampak atau enggak, ya jelas berdampak gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan UMKM ini untuk bisa menyaingi dari perusahaan-perusahaan besar gitu kan? Kalau dari sudut pandangku adalah UMKM ini membutuhkan satu pengetahuan, suatu pengalaman. Karena kenapa kok UMKM ini tidak berkembang? Karena pemilik dari UMKM rata-rata adalah orang-orang yang baru terjun untuk memulai usaha dan minim pengalaman gitu. Oh, seperti itu. Nah, apa sih yang mungkin kita dari mahasiswa ya, otomatis apa sih yang bisa kita bantu gitu kan? Ya, otomatis kita memberikan edukasi mengenai finansial, edukasi mengenai SDM-nya harus dikelola bagaimana, dari keuangannya harus dikelola bagaimana, operasionalnya dikelola harus bagaimana, dan yang terakhir adalah dari sisi keuangannya gitu. Kalau itu bisa dikelola, otomatis kan UMKM ini bisa bersaing gitu. Bersaingnya ini otomatis dari perusahaan swasta juga berkembang, dari UMKM juga berkembang. Kalau misalnya dua-duanya berkembang, otomatis kan kemajuan ekonomi UMKM mampu bersaing seperti itu ya. Iya. Mungkin itu sudut pandang dari aku. Mungkin bisa dilanjut dari Mas Wanda. Oke, mungkin tadi udah dijelaskan lebih banyak lah. Kalau menurutku dari pandanganku ini tentunya pasti berpengaruh sekali gitu. Karena itu menjadi saingan utama gitu, saingan utama ya. Di mana UMKM yang sekarang masih berkembang dengan bersaing dengan perusahaan-perusahaan dalam tanda kutip sudah mapan dan modalnya juga besar gitu. Dengan kualitas pelayanan baik, dengan fasilitas yang ada gitu. Betul. Itu tentunya agak jauh gitu, seperti baik itu terhadap omset, terus tapi berpengaruh negatifnya terhadap UMKM itu terhadap omset yang didapat oleh UMKM tersebut. Tapi itu juga meningkatkan daya konsumsi dari masyarakat juga ketika pelayanannya dari perusahaan-perusahaan tersebut bagus, itu tentunya meningkatkan juga gitu. Tapi meningkatnya terhadap perusahaan yang sudah besar. Ya, itu. Nah, bagaimana sih peran kita gitu? Peran kita sebagai mahasiswa tadi juga sudah disebutkan bahwasanya harus ada edukasi gitu. Edukasi, dan yang paling penting adalah edukasi. Yang pertama edukasi terhadap UMKM-nya, yang kedua ada terhadap kita. Kita dikasih dua pilihan gitu. Dua pilihan, kita mau belanja kemana? Apakah kita mau mementingkan selain nanti edukasi UMKM-nya ya? Kita juga harus membantu UMKM untuk meningkatkan omset mereka. Nah, kita punya dua pilihan. Kita mau belanja ke perusahaan yang sudah besar atau kita mau bantu UMKM ini. Itu. Bahkan aku punya pandangan ketika perusahaan yang sudah besar, tentunya mereka sudah punya modal yang sangat besar, dan itu juga mungkin punya perusahaan-perusahaan lain di tempat lain. Sedangkan UMKM, mereka bukan hanya memikir mana mendapatkan uang yang sangat besar, tapi dia juga ada beberapa UMKM yang berpikiran bagaimana saya bertahan hidup. Nah, makanya itu menjadi edukasi ke kita sebagai anak muda. Kita selain itu juga harus edukasi peningkatan UMKM seperti apa. Itu sih. Mungkin dari Mas Fazli, silakan. Aku mungkin nambahin dikit aja karena udah dijelasin sama Mas Wanda sama Mas Faisal. Cuman menurutku UMKM sama perusahaan-perusahaan ini sebenarnya ada pasar sendiri-sendiri. Cuma kalau kita ngelihat ke daerah-daerah pelosok kan sebenarnya yang lebih laku dari sana daripada Indomaret, Alfamart, mungkin Superindo yang gitu-gitu kan sebenarnya lebih laku toko kelontong justru kalau ada di pedalaman-pedalaman sana. Di daerah yang jauh dari keramaian itu kalau aku lihat setelah beberapa, aku juga kan sebenarnya nggak kota-kota banget, maksudnya masih kelihatan kalau ada toko kelontong. Maksudnya UMKM dan perusahaan besar ini mereka semua punya pasarnya sendiri-sendiri yang aku yakin UMKM ini bakal terus eksis kalau untuk di Indonesia sekarang. Soalnya kan pemerataan pembangunan kita juga belum menyeluruh semuanya, masih beberapa daerah yang belum dimasukin sama perusahaan-perusahaan besar. Bahkan kalau kita lihat kayak di Bantul itu kan masih susah banget tuh kalau kita mencari Indomaret, Alfamart. Bahkan di tempatku KKN di Kulon Progo itu
Kalau kita nyari kayak gitu tuh nggak ada, yang ada tuh cuma toko kelontong, mentok-mentok itu toko Mira, itu jadi kayak Indomaret, cuman toko milik rakyat, jadi kerjasama sama koperasi desa sana. Oh gitu ya. Jadi aku yakin UMKM ini pasti masih bisa tetap eksis lah, selama dari kita selaku mahasiswa juga tetap menghidupkan UMKM itu. Pernah satu dosenku yang pesan kayak gini, kalian boleh katanya ke Indomaret, cuman alangkah lebih baik uang kalian itu dibelanjakan ke warung tetangga kalian, walaupun nggak banyak, cuman ada doa dari tetangga kalian buat uang kalian itu. Keren. Melihat nih Mas, tadi sudah disinggung oleh Mas Wanda, kemudian salah satunya berkaitan dengan kesadaran kita untuk mau menghidupkan UMKM tersebut. Nah, dengan melihat realita saat ini mahasiswa yang hidup di kota-kota besar, di daerah-daerah besar seperti kita di Jogja ini, mereka lebih banyak memilih untuk belanja ke suatu tempat mungkin seperti Indomaret, Alfamart atau supermarket yang memang menurut mereka itu sudah lebih lengkap, sudah lebih nyaman untuk berbelanja gitu. Jadi sekali jalan bisa didapatkan semua apa yang dibutuhkan gitu kan. Kemudian masih banyak juga dari kita mahasiswa yang mungkin menghabiskan gaya hidupnya tuh dengan memilih menghabiskan uang untuk main ke mall, kemudian ke tempat-tempat makan yang sudah menjadi franchise di mana-mana dengan perusahaan yang begitu besar. Nah, namun tadi sudah dibahas berkaitan bagaimana menumbuhkan kita kesadaran bagi mahasiswa. Mungkin bisa dikasih sedikit tips Mas untuk bagaimana seorang mahasiswa dari kita para pemuda sendiri ya, karena apabila dari yang muda pun sudah sadar, kemungkinan dia sampai usia lanjutnya menjadi orang tua dan lain-lain, dia akan sadar bahwa itu penting. Nah, bagaimana menyadarkan para anak muda, para pemuda untuk dia tuh sadar bahwa dia tuh berperan untuk menghidupkan UMKM yang ada di sekitarnya begitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Wanda. Baik, kalau dari saya bukan berarti ketika saya tadi agak berat soalnya. Coba kasih tips gitu. Kayak kita tuh udah benar-benar bisa melakukan itu gitu. Ya. Kita juga nggak munafik bahwasanya kita juga masih ke perusahaan-perusahaan yang udah layak lah istilahnya. Udah perusahaan bisa dikatakan perusahaan besar. Kalau istilahnya cara pandangku gimana, yang pertama harus diawali dari kita dulu gitu. Kita di sini udah sadar atau belum gitu terkait bahwa UMKM itu penting. Banyak orang di sana yang membutuhkan uang kita untuk dibelikan ke UMKM tersebut. Intinya itu dulu gitu. Intinya bukan berarti kita pengen yang bagus atau enggak, tapi banyak loh di luar sana yang membutuhkan tangan kita untuk istilahnya memberi usaha mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita edukasi atau kampanye ke orang-orang sekitar, teman kita, ke orang-orang sekitar kita gitu. Kampanye ya bertahap lah gitu. Bertahap. Terus selanjutnya mungkin saya juga pernah ngobrol dengan dosen bahwasanya kita tidak bisa dihindarkan oleh produk-produk di luar produk-produk dari luar gitu. Semua yang kita pakai sehari-hari itu produk-produk luar gitu. Nah, ada yang sekarang digaung-gaungkan tuh itu cintai produk lokal gitu. Cintai produk lokal cukup ya, dimana sekarang udah meningkat tuh, bisa bersaing produk-produk lokal dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ternama. Nah, itu menjadi edukasi buat kita juga. Selain nantinya tentunya itu juga termasuk UMKM, beberapa perusahaan termasuk UMKM. Kalau kita jelaskan yang tadi kita jelasin, makanya edukasinya adalah dari kita dan ke orang-orang sekitar gitu. Itu sih kalau menurutku. Mungkin dari Mas Fazri silahkan. Kalau aku setuju sebenarnya sama yang Wanda omongin tadi. Ini juga sebenarnya buat mengingat buat diriku sendiri juga, yang kita juga sama-sama tahu kalau kita juga masih ada beberapa kebutuhan kita yang harus kita cari di tempat-tempat kayak Indomaret yang gitu-gitu kan. Masih semuanya belum bisa di toko kelontong. Cuman yang mungkin yang bisa kita tekankan selain kita mengingatkan diri kita sendiri, juga kita lebih pikirin lagi aja. Misal kita berbelanja 50.000 ke Indomaret sama 50.000 ke toko kelontong, itu kan sebenarnya jumlahnya sama, cuman nilainya itu yang berbeda. 50.000 di toko kelontong itu kan bisa jadi lebih besar untuk mereka daripada 50.000 di Indomaret itu. Nilai dari 50.000 ini kan sebenarnya uangnya sama, cuman nilainya itu aja mungkin yang nilai bagian bisa, yang menerima yang gitu. menerimanya. Jadi buat kita sebelum ingin apa-apa coba kita timbang-timbang dulu deh kemana harusnya uang kita itu diberikan gitu, dibelanjakan mungkin. Mungkin dari Mas Faisal silahkan. Oke, tambahan pertama sih sebenarnya penekanan aja sih, kan tips ya tadi kan.
tips. Rangkuman dari Mas Wanda dan Pak Asri ini tipsnya itu adalah pertama kita harus mengoreksi diri kita sendiri gitu. Kita tuh oke lah kita boleh berbelanja di perusahaan besar yang udah udah ternama gitu. Tapi kita juga harus menyisihkan atau setidaknya beberapa kali kita harus berbelanja itu di UMKM milik kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi cintai produk dalam negeri gitu. Otomatis kalau misalnya kita mencintai produk dalam negeri, semua 250 juta jiwa di Indonesia gitu loh, satu orang megang 100.000 itu udah berapa gitu kan. Kalau misalnya kita beli produk-produk kita sekali beli semuanya gitu kan, otomatis akan meningkatkan omsetnya berkali-kali lipat gitu. Itu tadi kenapa kok tips yang kedua adalah harus kita mencintai produk-produk di Indonesia gitu. Terus tadi yang dari Pak Azri kan berarti kan menyisihkan tadi 50.000 ke supermarket, nilai uangnya sama tapi nilai bagi penerimanya beda. Betul, karena aku juga pernah sering kali ya itu beli bensin itu jarang aku di SPBU itu jarang, karena aku tuh punya mindsetnya aku tuh beli tapi juga ngasih rezeki sama yang penjualnya UMKM ini gitu. Jadi ada rasa keikhlasan dan satu rasa kita tuh senang gitu. Puas ya Mas ya ketika membantu sesama. Nah gitu. Itu salah satunya sih penekanan tipsnya dari Mas Wanda sama Mas Fasri. Kemudian yang terakhir nih Mas, kita ngelihat sekarang dari UMY sendiri sudah cukup membantu ataupun ada kesadaran dari kita, kampus kita untuk membantu masyarakat untuk menumbuhkan UMKM di antara mereka. Salah satu contohnya ketika KKN, karena di KKN saat ini yang dilakukan oleh mahasiswa banyak menekan pada membantu perekonomian warga-warga di tempatnya KKN masing-masing. Mungkin apalagi KKN seperti tadi yang sebenarnya di Bantul ataupun di Kulon Progo. Apakah yang saya tanyakan, apakah itu sudah menjadi salah satu langkah yang tepat atau mungkin salah satu langkah jitu untuk kita tuh menyadarkan mahasiswanya dan juga kita sekaligus membantu warga yang ada di sana? Itu bagaimana tanggapannya? Mungkin dimulai dari Mas Pak Azri. Kalau menurut aku ya, yang kebetulan aku kan baru selesai KKN juga. Oh iya. Selesai kemarin. Bulan ini ya selesai KKN. Februari pertengahan. Dibilang gitu menurutku iya sih, soalnya gini, UMKM yang aku temui di sana tuh mereka tuh masih berpikiran bahwasannya dengan apa yang mereka punya sekarang tuh udah cukup gitu. Padahal kan kayak mereka yang aku temui di sana tuh mereka belum ada logo produk, masih belum ada. Terus masih bahkan ada satu itu yang dia tuh jual jamu 609 itu dia masih pakai botol bekas yang dicuci, terus pakai belum ada label. Dan kan dari awal KKN juga kita udah dijelasin di pendidikan orang dewasa bahwasannya orang dewasa itu bukan gelas kosong yang bisa diisi sekaligus. Jadi waktu pada kita pertama observasi ke sana, kita bilang mau bantu, jawabannya tuh sebenarnya cukup dia bilang gini, nggak usah lah Mas pakai yang gitu-gitu ribet katanya, wong gini aja aku udah laku katanya. Maksudnya kan dia ngerasa dengan yang apa yang dilakuin aja udah laku gitu. Sudah cukup. Iya, masih udah cukup. Padahal harga jamunya tuh 5.000 dan itu pun masih ditawar. Yang akhirnya setelah kita berdialog dengan dia, akhirnya dia mau dibantu untuk modal awal. Kita beliin kayak botol baru dan kita kasih logo kan. Harapannya kalau udah ada logo itu, begitu ada pembeli yang beli ke dia kan, oh dia tahu nih jamunya jamu siapa gitu. Jadi ya. Begitu mau beli tinggal hubungi lagi gitu kan. Nah, terus ada juga yang kayak yang seperti itu masih ada ya. Dengan adanya UM-nya yang turun langsung ke masyarakat seperti itu, harapannya UMKM yang seperti itu masih bisa kita sadarkan lah istilahnya. Jadi kayak kita bisa edukasiin, kita bisa kembangin, yang harapannya dengan UMKM yang kecil dengan mahasiswa yang ilmunya sedikit itu kita masuk ke sana, ada yang bisa kita beri ke mereka gitu. Kayak edukasi yang seperti tadi. Cuman nggak semua UMKM kayak gitu. Ada UMKM di tempatku yang bahkan dia udah ikut pameran, kita ngebantu dia, cuman di kelompok lain dia justru jadi pembicara. Oh, itu sih. Mungkin dari Mas Wanda. Baik, terkait KKN ya, bahwasanya di KKN UMY ini terfokus juga terhadap UMKM. Itu bisa dikatakan ya sangat membantu. Ya niat yang baik dari UMY untuk membantu UMKM. Itu sangat membantu sekali, tapi ya mungkin ya karena KKN-nya
sebulan ya? Iya, sebulan. Sangat sebulan itu sangat singkat gitu untuk apa ya? Untuk proses pendampingannya. Maka dari itu niat yang baik dari UMY untuk UMKM yang mana melatih mahasiswa untuk membantu, bahwasanya di daerah sana tuh banyak orang yang harus kita bantu terkait UMKM, baik itu dari digitalnya, baik itu dari peningkatan omset dan yang lainnya, promosi dan yang lainnya gitu. Nah tapi ya mungkin bisa menjadi apa ya, pengingat juga buat kita bahwasanya ya nggak bisa sampai selesai 1 bulan saja gitu, harus ada mungkin berkelanjutan ataupun dari pihak UMY-nya ada follow up langsung seperti apa gitu. Karena ya tadi yang kata dibilang sama Fajri bahwasanya orang dewasa itu atau orang apa ya dibilangnya, orang dewasa itu nggak bisa langsung masuk gitu ketika kita masuk dikasih solusi gitu. Karena ya emang mereka udah jalan duluan, mereka udah punya omset sendiri, mereka udah merasa cukup, ya kita udah cukup dengan pendapatan segini. Dengan apa ya, sekarang yang misal kita ngasih edukasi digital marketing, produk, itu kan lumayan ribet lah istilahnya. Nah itu nggak bisa 1 bulan, dan itu menurutku itu baik gitu, baik ketika nantinya berkelanjutan. Tidak baiknya ketika nantinya kita ya udah sampai di sana aja. Selesai KKN selesai ya, terlupakan segitu saja ya. Oke, yang terakhir mungkin dari Mas Faisal. Oke. Apa ya? Karena aku di sini kan belum KKN sebenarnya. yang udah KKN Mas Wanda sama Mas Fajri ini, karena aku kan ikut belum tanggal 2 besok ya. Tapi kalau misalnya sudut pandangku terkait KKN UMY yang terfokusnya di UMKM ya kemarin ya, itu adalah salah satu langkah yang luar biasa yang dari UMY. Karena mungkin dari UMY itu tahu gitu loh, dari perekonomian yang bisa bangkit itu bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan UMKM itu. Dan kalau misalnya ada ilmu-ilmu yang dikasih, sebenarnya yang dibutuhkan UMKM itu adalah pengalaman dan edukasinya gitu kan. Tadi kan membahas tentang edukasinya tentang UMKM itu harus gini dikasih edukasi gitu. Itu udah bagus banget. Tapi kalau menurut pandangku lagi adalah follow up-nya tadi yang harus benar-benar digencarkan, karena sebulan itu adalah waktu sangat singkat, sedangkan UMKM itu bisa berdiri mungkin sampai puluhan tahun gitu. Kita hanya mengasah 1 bulan kan otomatis kayak kita mengasah pisau sebentar gitu, tajam juga enggak, tapi enggak kerasa gitu mau miris gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin cukup sampai di situ Mas. Jadi sebelum ditutup mungkin saya sedikit menyimpulkan ya dari apa yang tadi disampaikan dari pembicara-pembicara kita, bahwa mulai tadi sudah dijelaskan berkaitan apa sih itu UMKM, pembagiannya dari yang kecil, menengah, kemudian yang paling kecil juga. Dan satu hal penting yang mungkin kita garis bawahi di sini bahwa kita masih belum bisa, dan kita menyadari bahwa kita tuh masih menggunakan perusahaan-perusahaan besar untuk kebutuhan hidup kita. Jadi kita belum bisa sepenuhnya bergantung pada UMKM. Namun setidaknya ketika terdapat kesadaran dari kita masing-masing ya Mas ya. Jadi karena ada orang yang dia tuh tidak menyadari itu, jadi udahlah biarin aja UMKM. Tapi setidaknya ketika kita bisa menyadarkan diri kita pribadi dan juga orang-orang di sekitar kita bahwa UMKM itu adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kelanjutan hidup kita. Meskipun kita belum bisa sepenuhnya membantu UMKM, namun kesadaran itu cukup penting agar terus UMKM itu ke depannya masih terus bisa berlanjut dan terus berkembang menjadi salah satu tonggak utama perekonomian di negara kita. Mungkin itu saja Mas, terima kasih waktunya sudah meluangkan di podcast frontal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time dan sampai jumpa di podcast frontal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.